Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Ira Atika, Salma Adillah, Lukman Harun, dan Ruli Aditya akan membahas hasil analisis kami dari artikel karya Murdiana tahun 2020 yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor, karya Agus Nur, suatu kajian stilistika. Baiklah, langsung saja. Topik dari artikel ini membahas tentang gaya bahasa dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor, karya Agus Nur. Dalam setiap proses penulisan, baik karya sastra maupun non-sastra, seorang penulis pasti memiliki maksud dan informasi tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Salah satu cara agar pembaca dapat mengerti maksud penulis ialah melalui gaya penulisan atau disebut juga gaya bahasa. Pada artikel ini, penulis memanfaatkan beragam majas yang juga merupakan kajian stilistika, mulai dari majas perbandingan yang berjenis simile, metafora, personifikasi, alegori, majas pengontrasan yang berjenis hiperbola, paradoks, sarkasme, majas penyiasatan struktur yang berjenis antitesis. Karena stilistika selalu terkait dengan aspek bahasa, objek kerja stilistika itu sendiri adalah aspek bahasa dengan berbagai komponennya. Menurut Ratna, ruang lingkup gaya bahasa lebih luas. Sebaliknya, ruang lingkup majas lebih sempit, sehingga majas bersifat membantu gaya bahasa. Jadi, inti topik pembahasan artikel ini adalah untuk membahas tuntas mengenai bentuk majas dan juga makna yang terkandung dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor karya Agus Nur, serta fungsi majas yang terkandung dalam kumpulan cerpen tersebut. Fungsi dari majas yang terkandung dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor juga untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar dapat memahami pesan dan cerita yang ada dalam cerpen tersebut, serta dapat menciptakan suasana hati tertentu, misalnya kesan baik atau buruk, senang, tidak enak, yang diterima karena pelukisan tempat, peristiwa, serta keadaan tertentu. Okay, the next discussion is about the strength points in the article. Nah, dalam artikel tersebut, pengertian setiap teori dijelaskan dengan baik. Disertakan juga pengertian-pengertian menggunakan referensi yang jelas. Selain itu, terdapat juga pembahasan tentang analisa landasan teori yang sangat lengkap dan membahas analisa tentang majas dengan penggunaan bahasa yang lugas, sehingga sangat mudah dipahami. Nah, dalam artikel tersebut membahas tentang kumpulan cerpen lelucon para koruptor dalam kajian stilistika. Yang lebih dominan dibahas di sini adalah mengenai majas. Beragam jenis majas digunakan dalam cerpen lelucon para koruptor seperti majas perbandingan yang berjenis simile, metafora, personifikasi, dan alegori, majas pengontrasan atau pertentangan yang berjenis hiperbola, paradoks, dan sarkasme, majas penyiasatan struktur yang berjenis antitesis. Tetapi, majas yang paling dominan digunakan adalah majas perbandingan jenis simile. Seperti yang terdapat dalam cerpen Saksi Mata, kau mungkin pernah mendengar Marta, anjing keturunan Neapolitan Mastiff yang ditemukan sekarat di pinggir jalan dan matanya nyaris buta, sehingga dioperasi berkali-kali, sedangkan mukanya menggelambir seperti kain rombeng atau kaleng yang begitu penyok dan rongsok. Nah, penggunaan majas simile di sini ditandai dengan adanya kata seperti, di mana penulis menyamakan kondisi personal dengan suatu benda mati. Yang kemudian dari majas-majas tersebut, penulis berharap agar pembaca dapat memahami analisis fungsi dan makna implisit agar pembaca mengetahui maksud dari penulis.
Berdasarkan artikel Gaya Bahasa dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor, karya Agus Nur, suatu kajian stilistika, menurut kami terdapat satu kelemahan, yaitu kurangnya penjelasan tentang aspek stilistika yang dibagi dalam penelitiannya. Kami mendukung artikel dengan judul Gaya Bahasa dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika. Karena penjelasan dari setiap poin dibahas secara lengkap beserta contoh-contohnya, sehingga membuat para pembaca lebih mudah memahami isi dari artikel. Selain itu, artikel ini juga sesuai dan bahkan lebih lengkap dari beberapa artikel yang telah kami kaji. Adapun artikel-artikel yang telah kami kaji meliputi artikel dengan judul 1. Analisis gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari, suatu tinjauan stilistika. 2. Gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Hujan, Senja, Rindu karya Hardiansyah Abdi Gunawan, kajian stilistika. Dan yang ketiga, gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Kaca Piring karya Danarto, sebuah kajian stilistika. Ketiga analisis gaya bahasa dalam artikel ini sama-sama memanfaatkan majas sebagai pelengkap gaya bahasa dalam teori stilistika.